Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Irawan, saya dari SMK Negeri 1 Udanawu, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Blitar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ide atau gagasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, yang pertama, beliau menanamkan akan adanya cipta, rasa, dan karsa yang berjalan selaras, sehingga pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik. Artinya di sini, apapun yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu harus berpihak kepada peserta didik dan harus memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, gagasan dari beliau adalah beliau memiliki semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Semboyan ini terus dipakai dalam dunia pendidikan hingga saat ini. Dan berikutnya ide atau gagasan beliau adalah bahwa pendidikan itu adalah sebagai tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di antara masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara juga membuat dua koneksi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Artinya di sini ada kaitan yang signifikan antara pendidikan dan kebudayaan itu sendiri, di mana pendidikan itu adalah sebagai tempat untuk mewujudkan suatu kebudayaan. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan setiap daerah itu tidak sama. Dan kita harus bisa memilah mana kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan kita dan mana yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Berikutnya, pemeliharaan kebudayaan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, setiap alam daerah yang satu dengan daerah yang lain itu tentu saja berbeda. Misalkan kita di Blitar, tentu saja kodrat alamnya berbeda dengan saudara-saudara kita yang berada di Jakarta. Begitupun dengan kodrat zaman. Sekarang, dengan 50 tahun yang lalu atau 50 tahun yang akan datang, tentu kondisinya berbeda. Jika kita mungkin 30 tahun yang lalu kita masih belum mengenal masalah komputer, handphone, sekarang zaman sudah canggih dan kita harus menyesuaikan diri dengan kodrat zaman itu. Dan perlu kita ketahui, jika kita mengenal suatu kebudayaan bukan berarti kita membaurkan dengan kebudayaan tersebut. Tetapi kita harus memilih mana kebudayaannya sesuai untuk kita dan mana kebudayaannya tidak sesuai untuk kita. Artinya di sini adalah jika kita menggabungkan suatu kebudayaan bukan berarti kita menggabungkan keseluruhan. Tetapi penggabungan kebudayaan itu adalah untuk memperkuat masing-masing identitas dari kebudayaan tersebut. Berikutnya dalam kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat keadaan yang tadi sempat saya jelaskan, yaitu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam tadi adalah kondisi lingkungan masyarakat tersebut. Kalau kodrat zaman itu adalah keadaan suatu lingkungan, di mana keadaan lingkungannya beberapa tahun yang lalu dengan keadaan lingkungan beberapa tahun yang berikutnya itu sudah berbeda. Dan hal itu yang harus diketahui oleh setiap guru. Artinya setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan keadaan 30 tahun yang lalu dengan sekarang. Tentu saja kita sebagai guru kita juga harus siap menerima perubahan dan kita harus siap untuk menyesuaikan diri terhadap apapun yang terjadi dengan kodrat alam dan kodrat zaman tersebut. Azas perubahan dalam Ki Hajar Dewantara itu ada 3, yaitu kontinuitas, konvergensi, serta konsentris. Nah, apakah di sini dimaksud dengan kontinuitas? Yaitu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dan harus bergerak maju ke depan. Artinya, kita tidak bisa menjudge suatu keadaan lingkungan terhadap apa yang kita ketahui. Tapi kita juga harus tahu apa yang terjadi pada lingkungan tersebut beberapa tahun yang lalu. Bagaimana sejarah lingkungan tersebut? Bagaimana adat kebiasaan mereka? Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan diri. Bukan untuk menghilangkan identitas mereka, tapi untuk memperkuat masing-masing identitas tersebut. Dan harus bergerak maju ke depan, yang artinya
perubahan itu harus selalu membawa ke hal-hal yang lebih positif terkait dengan kemajuan. Apa yang kita lakukan hari ini itu harus terus kita perbaiki untuk kemajuan kita, untuk lebih baik di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang artinya di sini adalah proses pendidikan yang kita lakukan itu harus menghormati hak asasi manusia dan memandang manusia, sebagai seorang manusia itu adalah sesuatu yang penting. Artinya, pendidikan yang kita lakukan adalah menjadikan manusia untuk memanusiakan manusia yang lain. Berikutnya adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman yang ada. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus menghormati perbedaan kebudayaan, perbedaan lingkungan. Artinya apa? Setiap perbedaan itu adalah untuk memperkuat identitas masing-masing kebudayaan. Jadi jika kita menerima keragaman kebudayaan, itu bukan berarti kita harus menerimanya mentah-mentah, tidak, tapi kita harus melakukan seleksi mana kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan kita, mana yang cocok dengan kebudayaan kita, dan bisa memperkuat identitas kebudayaan kita. Artinya agar kebudayaan kita juga tidak menghilang. Nah, inti dari Ki Hajar Dewantara adalah jika pendidikan kita lakukan secara seimbang, maka akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak kepada kebijaksanaan. Artinya pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang memandang anak dengan segala rasa hormat. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan yang kontekstual terkait dengan penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan nasional kita saat ini memiliki segudang persoalan. Mulai dari wajah pendidikan yang mencari keuntungan, akhirnya menyebabkan hilangnya daya kritis tenaga kependidikan terhadap persoalan bangsanya. Hingga pemosisian lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menaikkan strata sosial dan ajang untuk mencari ijazah belaka. Artinya seperti ini. Di sini kita sebagai seorang pendidik kita harus memiliki tanggung jawab untuk memandang peserta didik dengan rasa hormat, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk membuat mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka yang sesuai tentu saja dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini kita harus bertanggung jawab terhadap peserta didik yang kita ampu, dan kita harus mampu memposisikan diri sebagai seorang pendidik yang mampu mendidik peserta didik kita dengan baik, agar mereka memiliki budi pekerti dan mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Selama masa pandemi ini kita juga menghadapi tantangan yang serius. Selama 2 tahun ini, yaitu antara lain pendidikan kita hanya melahirkan sikap individualisme dan hilangnya jiwa merdeka. Rata-rata kita melihat banyak anak-anak yang sibuk bermain gadget mereka sendiri. Akhirnya mereka memiliki sifat yang individualisme, egois. Mereka jarang berbaur, bersosialisasi dengan temannya, dan hilangnya jiwa merdeka. Dan tentu saja hasil pendidikan yang seperti ini tidak diharapkan membangun kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat. Itu tidak sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Nah, disinilah relevansi pemikiran KHD di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Dan dari situ saya sangat setuju dengan Merdeka Belajar. Nah, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Kalau di sekolah saya, rata-rata ada masih banyak guru yang hanya berfokus kepada daya cipta. Karena di sekolah saya adalah di SMK, fokus kepada daya cipta dan kurang memahami kebutuhan peserta didik. Kemungkinan terkait dengan budi pekerti, dan kita juga harus fokus sebetulnya kepada cipta, rasa, dan karsa. Tapi karena terlalu terfokus kepada cipta,
maka kita kurang memahami kebutuhan peserta didik kita. Hal tersebut yang harus segera kita ubah. Dan solusinya adalah seorang guru harus tahu bagaimana cara mengajar. Apakah cara mengajar saja? Tidak. Kita harus memahami karakter peserta didik dan mengerti tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Di mana tujuan pembelajaran adalah memerdekakan. Selain itu, dalam konteks kelas, juga banyak guru di sekolah saya memberikan hukuman kepada siswa pada saat proses pembelajaran di kelas. Hal itu tentu saja tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana beliau sangat memandang peserta didik dengan rasa hormat. Apakah ada solusi yang bisa kita terapkan? Ada, antara lain dengan kunjungan rumah. Atau kita melakukan home visit untuk meningkatkan hubungan harmonis antara peserta didik dengan lingkungan keluarganya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik itu juga salah satunya. Di sini kita melakukan home visit, melakukan kunjungan rumah, supaya apa? Karena kita tidak hanya mengajar siswa saja, tapi kita juga meningkatkan hubungan yang baik antara kita dengan keluarga peserta didik. Dan itu yang harus terus kita jaga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.